Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih, kaya, duitnya banyak, wakeh tenan. Wali jamali wali hasabiha, keturunan orang baik-baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet, tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis yang tersinggung. Bercanda. Walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Nggak komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustadz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir nggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah. Emang nggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustadz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan, kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah, nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Ustadz, cara berdakwah yang baik kepada pemuda yang belum paham syariat Islam itu gimana? Aku tidak mengerti syariat Islam. Orang yang tidak ngerti harus kita beri pengertian. Jangan kita ejek, jangan kita caci maki, mesti kita ajari. Oh, Ustadz Somad itu berdakwah. Ustadz Somad tidak berdakwah. Ustadz Somad hanya cerita-cerita di depan orang baik-baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Habaib, ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapoltabes, orang-orang baik. Ini orang baik semua. Tapi ada yang berceramah di diskotik-diskotik. Masuk dia ke dalam, dia ceramah. Bro, sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah. Banyak mereka itulah yang berdakwah luar biasa. Oleh sebab itu kita ikuti selera. Buat polling kajian kampus. A, ustadz jenis apakah yang kau inginkan? B, ikuti aja selera mereka, jangan kita paksa. Polling, sebar semua. Dia mau, kata dia, saya sebenarnya ustadz sudah lama mau ngaji. Terus kenapa nggak ikut ngaji? Saya nggak ngaji karena ustadz itu setiap ceritanya neraka aja.
Saya setiap ceramah neraka, neraka. Saya maunya bagaimana membangkitkan motivasi belajar. Oh, kalau gitu panggil motivator. Kamu maunya apa? Saya maunya cerita bagaimana suksesnya mereka. Undang, hadirkan di sana profesor, hadirkan di sana Kapoltabes, hadirkan di sana Pak Dandim, Komandan Kodim, hadirkan di sana psikiater, psikolog, dialog. Jadi tidak lagi ceramah tablik akbar, dialog, cerita-cerita. Karena ada sebagian orang kalau tablik akbar, dia bayangannya ini nasihat menjelang kematian. Dia takut. Nah, ikuti mereka. Kumpulkan nanti anak-anak muda yang belum ngaji, anak-anak muda hadir semua. Kita tidak ada pengajian insya Allah, hanya praktek langsung. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah. Nah, mantap itu. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Kita harus sewa patung untuk mandi. Nggak usah, modalnya cuma kapur barus sama kain putih sama kapas aja. Terus praktek mandinya gimana? Yang nakal-nakal tuh mandikan. Kasih celana dari pinggang sampai lutut, mandi. Pinjam semprot dorsmir, mandikan. Gali tanah, aku kuburkan. Gulung, setelah gulung siapa yang bandel-bandel, yang preman-preman, gulung letakkan dia situ. Yakin saya menangis. Usolli ala hazihil janazah arba'ah takbiratin fardul kifayah. Allahu akbar, Al-Fatihah, Allahu akbar, salawat, Allahu akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Udah, tangan dia kan gini, timbun, baru dia tahu rasanya mati. Wah, gladinya aja gitu kata dia, apalagi seriusnya nanti. Insya Allah banyak yang berubah. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah, yang ikut orang tua. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih, jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol, pidato dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan, Allahumma katsir amsalahu, jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda tuh. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i, karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis namanya tarjih, kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru, yang penting guru itu benar, yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja, itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'alas shalah, pejam mata aja, habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad